tidak akan bergeser telapak kaki manusia pada hari kiamat sebelum ditanya 4 perkara. Ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wala quwata illa billahil aliyul azim. Amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin jamaah subuh insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada subuh ke-24 bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan sehat, kuat, kesempatan, petunjuk dan hidayah. Kita dapat hadir bersama-sama di Masjid Al-Muttahidin untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Lalu kemudian kita melanjutkan kegiatan-kegiatan sebagaimana biasanya, yaitu pengajian singkat di mana waktunya 20 menit ke depan insyaallah kita akan menggunakan waktu semaksimal mungkin ini untuk mengisi tausiah yang terkait dengan kehidupan kita beragama Islam. Bapak-bapak dan saudara-saudara, nanti kita di akhirat ketika di pada mahsyar disebutkan dalam sebuah hadis, la tazulu qunabdi yaumal qiyamah hatta yus'an arba'in. Tidak akan bergeser telapak kaki manusia pada hari kiamat sebelum ditanya 4 perkara. Ini Pak. Jadi nanti ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak seorang pun manusia bisa bergeser dari tempat berdirinya sebelum ditanya 4 perkara. Kalau lulus bisa jawab pertanyaan Allah, dia akan bebas masuk surga. Tapi manakala tidak mampu menjawab pertanyaan dari Allah, maka dia akan menjadi persoalan besar bagi dirinya tentang keselamatan dirinya. Yang pertama, an umri fima abnah. Tentang umur kita ini, ada yang 70 tahun, 80 tahun, 70 tahun, itu ditanya fima abnah. Dari mana kau habiskan? Nah, ini. Jadi ternyata umur kita ini yang kita diberikan Allah Subhanahu wa taala merupakan nikmat, itu kan nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Selama 70 tahun umurmu kau habiskan kemana saja? Sebab Nabi mengatakan, man tala umruhu hasun amaluhu. Siapa dipanjangkan umurnya, baik amalnya, itulah orang-orang yang paling baik. Ya khairun nas, sebaik-baik manusia mantal umurhu. Siapa diberikan umur panjang, diberikan umur panjang, sehat, rezeki banyak, keluarga pada sehat, ada peluang, ada waktu, dimanfaatkan untuk memaksimalkan ibadahnya kepada Allah, maka itulah manusia yang terbaik. Jadi kebaikan manusia itu terletak sampai sejauh mana manfaatnya waktu berikan Allah Subhanahu wa taala. Syarrun nasi, sejahat-jahatnya manusia. Manusia yang paling jahat menurut pandangan hadis, man tala umur wasa amaluhu. Siapa diberikan umur panjang, sehat, rezeki banyak, rezeki pada sehat, tapi tidak dimanfaatkan waktu untuk beribadah, inilah manusia yang paling jahat sejak manusia. Oleh karena itu, umur kita yang kita jalani ini akan ditanya Allah Subhanahu wa taala kepada saudara-saudara. Yang kedua, wa an jasadihi fima ablah.
Tubuh kita ini Pak, segar bugar ini, mekar ini tubuh kita, di mana dihabiskan? Apakah digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru menghambur-hamburkan dengan hal-hal yang tidak ada gunanya? Banyak manusia melakukan kegiatan-kegiatan tidak ada nilai ibadahnya. Contoh misalnya ini contoh main kartu tuh, kemudian main catur. Bahkan sebagian ulama, kartu itu, alat judi itu dikategorikan sebagai darah babi. Jadi menurut para ulama semula mengatakan bahwa semua alat judi, semua alat-alat digunakan untuk berjudi itu dikategorikan sebagai najis, dengan dasar hadis Nabi, man la'iba bin nardi bilaki maring. Siapa yang bermain-main dengan alat judi, bilaki maring, cuma main-main doang, tak dipakai duit, cuma bermain-main saja, menghambur-hamburkan umur, menghamburkan waktu. Paka'anna ma batasyurub bi hadhihi subadamihi, seperti menggarukkan tangannya pada darah babi dan daging babi. Fa'anna dasar itu batasyurub bi hadhihi imal la'iba bin nardi. Siapa bermain bin nardi dengan apa nama alat judi, paka'anna batasyahu, batasyu itu bahasa Arabnya adalah begini, sama daging babi dengan darah babi. Seperti inilah yang kita lakukan sering menghamburkan waktu, tidak ada nilai ibadahnya. Maka termasuk kategorisasi menghambur-hamburkan umur, termasuk kita orang yang tidak menghargai waktu. Pak Allah telah bersumpah, wal asr, demi masa, innal insana, si manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Saling menasihati antara kebenaran dan kesabaran. Jadi tentang jasad tubuh kita ini dengan didukung oleh berbagai macam apa namanya minum susu, daging segala macam, sehingga badan kita ini segar bugar kekar ini, itu seharusnya sewajarnya sejatinya digunakan untuk beribadah kepada Allah, agar nanti kita di akhirat bisa menjawab ketika ditanya Allah Subhanahu wa taala, wa anjasni fi ma'ablah, dari umurmu apa namanya jasadmu, tubuhmu kuat kau habiskan kemana. Kemudian wa an ilmi fima amilah, tentang ilmumu, profesor, doktor, mulai SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi S1, S2, S3, hanya digunakan untuk korupsi. Apa gunanya? Tidak ada gunanya profesor, doktor kalau gunakan hanya hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun negara dalam hidup kita. Tidak ada gunanya. Ternyata ilmu itu Pak tidak mendukung orang bisa jujur. Yang bisa jujur itu orang beriman. Jadi ilmu sederek apapun titelnya tidak menjamin orang bisa jujur. Yang bisa jujur itu adalah ibadahnya mantap. Jadi kejujuran itu lahir daripada ibadah. Tidak akan pernah ilmu mendukung bahwa dengan tingginya ilmu orang bahwa bisa imannya mantap. Tidak. Keimanan, kejujuran, kedisiplinan itu adalah lahir daripada ibadah. Kalau ibadah orang tidak karu-karu pasti tidak karu hidupnya. Kapan ibadahnya kurang mantap, tidak melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, pasti kehidupannya tidak beres. Karena akhlak yang baik itu adalah lahir daripada ibadah yang baik. Ibadah yang baik lahir daripada keimanan yang memang sudah dibina, yang selalu dipupuk iman itu. Jadi iman yang baik tumbuh dengan baik akan melahirkan ibadah yang baik. Ibadah yang baik melahirkan akhlak yang baik. Jadi kalau ada orang ibadahnya baik, akan insya Allah pasti akan baik akhlaknya. Tapi kalau ibadahnya tidak karu-karuan, pasti perlakunya hidup hari-hari seperti setan. Bapak dan saudara, itulah sekarang ini. Jadi pertanyaan kedua, yang ketiga ada yang keempat adalah wa an malik bi min aina tasawwa ma ampaka. Wa an malihi min aina wa min aina tasawwa ampak. Hartamu itu yang kau kumpul dari mana? Setelah itu min aina wa ma ampaka, dikemanakan harta itu? Harta ini ternyata dua pertanyaan Pak, depan dua belakangan. Dari mana aja kemananya? Sekarang kita punya harta banyak. Dari mana harta itu digunakan? Didapatkan? Apa ini memang keras keringat, dengan kejujuran, dengan apa namanya semangat tinggi,
sehingga mendapat mengumpulkan harta dengan sebanyak-banyaknya, lalu kemudian ketika harta itu ada sama kita, kita belanja kemana? Apakah membantu fakir miskin, anak yatim, masjid, madrasah dan segala macam? Tapi bagaimana kalau harta itu dikumpul dengan cara yang tidak baik, mendalimi orang, menipu orang, mengkhianati orang, lalu kemudian ketika harta itu, karena begini, semua harta-harta datanya tidak beres, akan datanya pergi tidak beres juga, Pak. Dan itu yakin dan percaya, kalau ada rezeki kita berdasarkan yang tidak baik, tidak akan mendatangkan ketenangan, bahkan lebih menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta itu ketika ada sama kita, mendorong kita semakin mantap ibadah kita, wah itu bukti harta itu pasti halal. Makanya kita umat Islam, kita dianjurkan untuk mencari makanan yang halal, sebab makanan itu terkait dengannya ibadah kita. Tuh. Karena dalam hidup kita ini kan makan dan minum. Kalau makanan-makanan kita makan itu masuk di kerongkongan, digiling oleh perut kita, setelah menjadi saripati, ada menjadi darah, ada menjadi daging, ada menjadi pikiran, ada menjadi energi. Itu terkait dengan perilaku kita. Kalau memang makanan-makanan kita yang baik, yang kita makan akan mendorong kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi manakala ada makanan tidak beres, maka pikiran kita cenderung kepada hal-hal yang tidak baik. Tuh cenderung. Apalagi kalau makanan-makanan kita makan sudah menjadi daging, semua menjadi darah, menjadi tulang. Apa kata Nabi? Kullu lahmin, setiap daging tumbuh minal harami, barang haram panar ala, tidak ada yang pantas mencuci kecuali api neraka. Kullu lahmin nabat minal harami awal. Kalau ada makanan-makanan kita makan berasal daripada yang haram, panar ala, tidak ada yang pantas pencucinya kecuali kobaran api neraka. Oleh karena itu kita jaga. Pertama tadi umurmu kemana? Yang kedua tubuh kita ini dikurang habiskan. Kemudian ilmu kita, yang keempat adalah harta. Dari mana kemana jadi ditanya. Jadi sebelum kita bergeser dari tempat kita ditanya Allah, mudah-mudahan keempat ini mampu kita jawab sebagaimana mestinya. Itulah barangkali Pak yang dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.